Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahnya dan rahmatnya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulandari dari kelas 3A Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama kurang lebih 5-10 menit ke depan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami topik tentang lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya, semua yang ada di sini pastinya kenal surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan kunci ajaib yang dapat membuka pintu peluang baru dalam karir Anda, mengubah langkah-langkah tertentu menjadi peluang yang tak terduga. Maksud pembuatan surat lamaran kerja adalah untuk menyampaikan minat, kualifikasi, dan motivasi Anda kepada perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Tujuannya adalah agar Anda dapat dipertimbangkan sebagai kandidat potensial dan diundang untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi surat lamaran kerja. Yang pertama ada pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Surat lamaran kerja merupakan surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau suatu pekerjaan atau surat penjualan yang berhubungan dengan bagaimana Anda menjual segala potensi diri kepada lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media dan alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Selanjutnya ada ketentuan dalam surat lamaran kerja. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, alinea pembukaan surat ditulis berdasarkan sumber informasi yang diperoleh, seperti iklan, informasi seseorang, inisiatif sendiri. Selanjutnya ada menurut jenis pembuatannya. Yang pertama ada model gabungan, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yang kedua ada model terpisah, yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Selanjutnya ada sistematika surat lamaran kerja. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pembukaan surat. Yang keenam, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Selanjutnya ada aspek penting surat lamaran kerja, yaitu aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Selanjutnya ada masalah dan solusi surat lamaran kerja. Yang pertama, ketidakjelasan tujuan, yaitu pelamar seringkali tidak secara jelas menyatakan tujuan dan minat mereka terkait posisi yang dilamar. Yang kedua, kurangnya keunggulan pribadi, yaitu sulit bagi pelamar untuk menonjolkan keunggulan pribadi dan mencerminkan nilai tambah yang mereka bawa. Yang ketiga ada gaya penulisan yang kurang efektif, yaitu banyak surat lamaran yang cenderung kurang menarik dan kurang menarik perhatian perekrut. Selanjutnya ada solusinya, yaitu yang pertama, penyebutan tujuan yang jelas, yaitu pelamar perlu secara tegas menyebutkan tujuan mereka dalam melamar, mengapa mereka cocok untuk posisi tersebut, dan bagaimana mereka memberikan kontribusi. Yang kedua, menggarisbawahi keunggulan pribadi, yaitu fokus pada pencapaian, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar untuk menunjukkan keunggulan pribadi. Selanjutnya ada manfaat surat lamaran kerja. Yang pertama, memperkenalkan diri, yaitu menyediakan platform untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan dan menyampaikan informasi dasar mengenai latar belakang, pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, menyoroti keunggulan, yaitu memberikan kesempatan untuk menyoroti keunggulan, keterampilan, dan pencapaian yang membuat pelamar menonjol. Yang ketiga, menunjukkan minat, yaitu menunjukkan minat dan dediksi pelamar terhadap posisi yang dilamar serta perusahaan itu sendiri.
Selanjutnya ada kesimpulan dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar kepada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Agar dapat menarik perusahaan atau tempatnya ingin bekerja, pelamar harus dapat mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.